Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karrim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Haryanda Amru, saya dari Prodi Ilmu Hadis semester 6A. Di sini saya akan melanjutkan kembali tugas takhrij manual saya, yang mana di video awal saya telah menjelaskan tentang nakdul sanad, dan kali ini saya akan melanjutkannya, yaitu nakdul matan. Langsung saja, di sini hadis saya berbunyi, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Ishaq bin Sulaiman haddatsana Ali bin Muhammad qala haddatsana Waqi' an ibni Abi Dhi'bin an Qarid bin Syaibah an Abi Ghatafan al-Murri an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istansiru marrataini balighataini aw salasan. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Ibnu Abi Dhi'bin, dari Qarid bin Abi Syaibah, dari Abi Ghatafan al-Murri, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, beristinsarlah kalian 2 kali atau 3 kali. Di sini dikatakan yang pertama, hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran, bahkan Al-Quran menjadi penjelasnya. Di sini dikatakan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ayat ini memerintahkan wudhu secara global tanpa merinci teknis istinsar. Maka hadis ini berfungsi sebagai bayan tafsili, yaitu merinci cara membersihkan bagian wajah, yaitu hidung. Ini sesuai kaidah as-sunnah mubayyinah lil Quran. Kemudian yang kedua, hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis sahih lainnya, bahkan saling menguatkan. Yang A di sini dikatakan hadis dari riwayat Imam Bukhari yang berbunyi, idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihima thumma liyantathir. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, hendaklah ia masukkan air ke hidungnya, kemudian beristinsar. Kemudian yang B, syahid sahih. Hadisnya berbunyi, idza tawadda'a tafan tasir. Apabila kamu berwudu, maka beristinsarlah. Kemudian yang C, hadis perintah mubalaghah. Wabalik fi li istinsyaki illa antakuna so'iman. Bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak kecuali jika kamu sedang berpuasa. Lafaz balighata ini pada hadis kita selaras dengan perintah balik di sini. Kemudian yang ketiga, hadis tersebut tidak bertentangan dengan akal sehat, indra maupun fakta sejarah. Perintah beristinsar 2-3 kali secara mubalaghah sangat logis dari segi kesehatan untuk membersihkan rongga hidung dari kotoran, debu dan kuman. Dari sisi sejarah, praktek beristinsar ini mutawatir amali, artinya telah dipraktekkan oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, hingga sekarang tanpa ada pengingkaran. Kemudian yang keempat, hadis tersebut tidak bertentangan dengan kaidah bahasa Arab dan usul. Susunan lafaz marrataini balighataini aw salasa sangat fasih, ringkas, serta padat maknanya. Ini termasuk gaya bahasa jawami'ul kalim khas Rasulullah SAW. Penggunaan lafaz au menunjukkan pilihan yang fleksibel, memberi keringanan bagi umat. Ini sejalan dengan prinsip tasyir dalam syariat. Kemudian yang kelima, tidak mengandung syuzuz dan ilat pada matannya. Matan ini tidak syad karena tidak menyelisih riwayat yang lebih thiqah dan lebih banyak. Juga tidak ada ilat qadihah atau cacat yang tersembunyi pada maknanya. Maknanya jelas
tidak bertentangan dengan maqasid syariah dan telah diamalkan oleh mayoritas ulama fikih dari 4 mazhab. Kemudian di sini saya telah mencantumkan syarahnya dari 2 kitab. Di sini dikatakan dalam syarah ini belum ada ulama yang menjelaskan secara mendetail tentang istinsar, hanya saja membahas tentang istinsyak. Ada ulama yang mengatakan barang siapa berwudu hendaklah berkumur. Imam At-Tirmidzi berkata, para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang lalai berkumur dan membersihkan hidungnya. Sekelompok ulama berkata, jika ada seseorang yang lalai dalam berwudu hingga setelah sholat, maka ia harus mengulanginya. Mereka menganggap ini sama baik dalam berwudu maupun najis. Ini adalah pendapat dari Ibnu Abi Layla, Abdullah ibnu Mubarak, Ahmad dan Ishaq. Imam Ahmad mengatakan bahwa beristinsyak lebih ditekankan daripada berkumur. Ia mengatakan bahwa sekelompok ulama mengatakan seseorang harus mengulangi wudunya dalam kasus najis, tapi tidak dalam kasus berwudu. Kemudian ada lagi yang mengatakan berwudu sekali-sekali dan seterusnya. Imam At-Tirmidzi berkata, dan ilmu yang ada atas ini menurut mayoritas ulama adalah bahwa wudhu sekali sudah mencukupi, yang paling utama 2 kali, dan yang paling afdol 3 kali. Makanya kita dianjurkan untuk berwudhu 3 kali, tidak ada setelah itu atau setelah 3 kali. Dan Ibnu Al-Mubarak berkata, tidak aman jika menambah lebih dari 3 kali dalam wudhu. Dan Imam Ahmad bin Ishaq berkata, tidak boleh menambah lebih dari 3 kali kecuali orang yang terkena waswas. Kemudian Imam As-Sindi mengatakan hadas dengan bentuk kata kerja pasif atau aktif. Nah, ini tidak membahas tentang beristinsar, jadi kita lewati aja. Kemudian di sini ada dari kitab lain, dari kitab Jalaluddin karangan Imam Jalaluddin Asyuti Abdul Ghani Al-Mujaddidi. Di sini juga pembahasannya hampir sama seperti sarah yang pertama tadi saya jelaskan. Kemudian di sini selanjutnya natijah matan. Yang pertama, status matannya itu sahih. Matan hadisnya ada lafaz yang berbunyi man tawadda'a falyastanfir, dihukumi sahih karena yang pertama sanadnya sahih, semua rawi sudah kita bahas kemarin di video pertama, semua rawinya thiqah, adil, dobit, dan sanad mutasil tanpa syak atau ilat. Kemudian yang kedua, syawahidnya kuat. Ada hadis senada yang lebih masyhur di Bukhari dan Muslim. Hadisnya berbunyi idza staiqadha ahadukum min naumihi falyastanthir salasan. Jadi matan ini sahih li ghairihi. Kemudian yang ketiga, diterima jumhur ulama. Albani sahihkan di Sahih Abu Dawud. Ibnu Hibban masukkan di kitab sahihnya. Muhakkik kitab Syarah Sunan Ibnu Majah juga memberi catatan kepada hadis tersebut adalah hadis sahih. Kemudian yang kedua yaitu lafaznya. Kemudian yang kedua lafaz falyastansir. Itu falyastansir masuk kepada kalimat fiil, yaitu fiilnya fiil amar, fiil perintah. Ulama usul simpulkan hukum asalnya sunnah muakkadah, bukan wajib, karena Nabi SAW melakukan tapi tidak memaksa, dan ada rukhsah untuk orang yang sakit. Kemudian yang ketiga, hikmah disyariatkannya. Hikmah disyariatkannya untuk apa? Yaitu untuk membersihkan hidung dari kotoran, debu, bakteri. Kalau air cuma dihirup, kita cuma istinsyak, kemudian tidak dikeluarkan, tidak diistinsarkan, maka hidung jadi sarang penyakit. Islam mengajarkan bersih lahir dan batin. Kemudian yang keempat yaitu boleh ditinggalkan. Boleh kalau ada udzur seperti sakit. Kalau kita ada udzur untuk beristinsar, maka itu boleh ditinggalkan. Seperti sakit, pilek berat, atau takut luka, ulama kasih rukhsah cukup istinsyak aja, menghirup air ke hidung pada saat
beristinsar saja, menghirup air ke hidung tanpa harus beristinsar. Ini penerapan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir, yaitu kesulitan menarik pada kemudahan. Kemudian di sini natijah akhir, natijah gabungan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam kitab Sunan Abu Daud dengan penilaian Albani Sahih serta penjelasan para ulama dalam kitab Syarah Sunan Ibnu Majah, maka dapat disimpulkan bahwa hukum istinsar adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Pendapat ini didukung mayoritas ulama 4 mazhab. Alasan utamanya karena istinsar berfungsi membersihkan kedua lubang hidung dari kotoran dan bakteri, sebagaimana perintah balighotaini, yaitu dengan 2 lubang hidung. Jika air hanya dihirup tanpa dikeluarkan, maka hidung tidak benar-benar bersih. Ini hikmah syariat yang penting untuk dipahami. Kemudian lafaz istansiru berupa fi'il amar yang tadi sudah kita bahas, yang menunjukkan penekanan ataupun perintah. Namun ulama memalingkannya kepada sunnah muakkadah karena Nabi SAW tidak pernah memaksa dan ada rukhsah bagi yang sakit. Pengecualian berlaku bagi orang yang sakit seperti pilek berat, luka hidung, ataupun udzur lainnya. Maka cukup beristinsar saja sesuai kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kemudian dan kesimpulan dari penelitian takhrij hadis ini adalah bahwa dari segi sanad hadis ini digolongkan sahih karena seluruh perawinya thiqah, adil serta dobit. Sanadnya mutasil tanpa ada syad maupun illat. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an adalah sahabat yang faqih dan hafidh. Sanadnya marfu', sharih langsung kepada Rasulullah SAW sehingga berstatus sahih li dzatihi. Dan dari segi kritik matan juga hadis ini tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis mutawatir, ijma' ulama, dan selaras dengan logika kesehatan. Sehingga hadis yang penulis teliti ini dari segi matannya berstatus sahih, maka dapat diambil kesimpulan akhir sanad tambah matannya menunjukkan hadis ini adalah hadis sahih li dzatihi. Oleh karena itu hadis ini makbul, dapat diterima dan layak dijadikan sebagai landasan hukum hujjah yang kuat dalam menetapkan hukum istinsar dalam syariat Islam. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada pendengar saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.